Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nama saya Rida Amelia Zahra, dan di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam yang ada di Cina dan Eropa. Untuk kali ini yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Cina. Jadi di sini yang pertama adalah teori Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang pada tahun 617 sampai 907 Masehi. Jadi, sebenarnya teori masuknya Islam ke Cina pada awal masa Islam merupakan suatu pendapat tradisional di kalangan masyarakat Cina. Islam ini masuk ke Cina pada masa Rasulullah SAW, yakni di penghujung akhir kekaisaran dinasti Sui dan awal dinasti Tang, diperkirakan pada tahun 617 Masehi. Di dalam teori ini, ada beberapa pendapat dan perbedaan mengenai siapa yang terlebih dahulu mengenalkan Islam di Cina. Pertama, ada menurut Ansori Thaib. Menurut Ansori Thaib, agama Islam diperkenalkan di Cina oleh Abdul Wahab ibnu Abi Kasob atas perintah Rasulullah untuk menyampaikan hadiah sekaligus memperkenalkan ajaran Islam kepada penguasa Cina. Sedangkan menurut Rafiq Khan, Islam itu masuk ke Cina pada masa kekuasaan Kaisar Taizong pada tahun 627 sampai 650 Masehi. Jumlah orang muslimnya ada 4. Seseorang ada yang berkedudukan di Kanton, yang kedua di kota Yangzhou, yang ketiga dan keempat berdiam di kota Guangzhou. Lalu pendapat selanjutnya itu datang dari Ibrahim Tianingma. Persentuhan pertama antara Islam dan Cina itu dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad ibnu Lubaid. Perihal kedatangannya itu dikarenakan pada masa itu umat Islam untuk pertama kalinya hijrah ke Ethiopia. Akan tetapi saat kurang serasi dengan pola kehidupan di Ethiopia. Dikarenakan hal tersebut, maka ia berlayar menumpang dengan para pedagang yang akhirnya berlabuh di Kanton atau di bandar perdagangan yang ada di Cina sebagai pusat perdagangan internasional di wilayah Cina pada masa itu. Saat menyebarkan Islam sekitar masa antara tahun 9 Hijriah sampai dengan 14 Hijriah di dalam aktivitas dakwah penyebaran Islam saat dibantu oleh Yusuf. Dan yang terakhir, menurut keterangan dari China Islamic Association, bahwasanya agama Islam itu mulai masuk ke Cina pada permulaan masa kekaisaran dinasti Tang di tahun 617 sampai 907 Masehi. Nah, yang kedua itu ada teori Islam masuk ke Cina pada dinasti Tang di tahun 651 Masehi. Jadi teori ini merupakan teori yang umum dan banyak dikutip oleh para sarjana karena adanya bukti otentik. Jadi menurut catatan resmi Annals pada masa kekaisaran dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 Masehi, untuk pertama kalinya terjadi kontak diplomatik antara Islam dengan pemerintahan kekaisaran Cina. Khalifah Utsman bin Affan itu mengirimkan delegasinya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai duta besar dari kekhalifahan Islam untuk menghadap Kaisar Yonghui di Cina. Peristiwa ini terjadi pada tahun 651 Masehi. Utusan ini diterima dan disambut dengan hormat di kota Xianfu dengan sambutan yang sangat meriah. Sejak saat itu, persahabatan antara Cina dan negara Islam itu terus digalakkan oleh lawatan para duta besar dari masa ke masa. Tidak sedikit para sarjana yang membenarkan dan mendukung teori ini. Beberapa di antaranya yaitu Kong Yuanzi, Marshall Bromhall, Yusuf Liu Baojun, Sachiko Murata, dan lain sebagainya. Nah,
Islam ini masuk dan menyebar ke wilayah daratan Cina itu melalui dua saluran, yaitu perdagangan dan juga perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Kalau perdagangan, aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina ini pada masa itu terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian ini telah digalakkan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia ini telah terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan seperti Kanton, Fukien, Changhao, dan Quanhao, pelabuhan Cina Selatan. Bahkan jauh sebelum Islam masuk ke Cina, para saudagar-saudagar dari Arab dan Persia ini telah menjalin hubungan perekonomian dengan bangsa Cina melalui rute perdagangan laut. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu bepergian untuk berdagang. Jalur ini juga yang menjadi gerbang persentuhan pertama Islam masuk ke Cina. Pada masa dinasti Tang, Sung, Yuan, dan dinasti Ming, jalur laut ini masih tetap digunakan oleh umat Islam, yang notabene-nya adalah saudagar-saudagar Arab dan Persia. Salah satunya melalui jalur inilah Islam masuk dan berkembang di wilayah daratan Cina. Nah, aktivitas-aktivitas perdagangan dan identitas Islam mereka ini dapat dilihat dari ciri-ciri Arab yang dapat ditemui dengan adanya masjid di Guangzhou dan juga pekuburan dengan ukiran tulisan bahasa Arab sebagai suatu peninggalan sejarah. Jalur laut ini kemudian sampai di wilayah pelabuhan Cina Selatan, yaitu di Bandar Perdagangan Kanton yang terletak di wilayah Guangdong dan Bandar Changhao dan Quanhao yang terletak di wilayah Fukien. Jadi ternyata orang-orang Arab dan Persia itu yang mendominasi perdagangan pada masa kekaisaran dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dan terakhir dinasti Ming. Selain itu, para saudagar Arab ini juga dianggap sebagai saudagar-saudagar yang kaya raya di Cina. Mereka punya sebutan sebagai taksih, yang artinya itu gemar makan besar. Nah, kalau jalur darat ini lebih dikenal dengan sebutan jalur sutra atau Silk Road. Silk Road ini merupakan jalur perdagangan yang tertua dan terkenal yang sudah menghubungkan wilayah Cina, Asia Tengah, dan juga Asia Barat. Jalur sutra menjadi terkenal melalui pertukaran perdagangan dan kebudayaan penduduk Persia dan Asia Tengah. Mayoritas ini memeluk Islam, salah satunya dikarenakan pengaruh Islam melalui jalur sutra. Itu sudah dikekalkan sehingga ke bagian barat laut Cina. Nah, di Xinjiang, pengislaman ini sudah dimulai dari abad ke-8, sehingga wilayah itu telah dirangkum sepenuhnya oleh Islam pada abad ke-15 sampai abad 16 Masehi. Berkembangnya Islam di wilayah Xinjiang ini itu dapat dilihat melalui perkembangan Islam ke daerah-daerah Qinghai, Gansu, dan juga Ningxia. Jalur sutra ini juga merupakan salah satu jalur yang berperan dan memiliki pengaruh besar atas menyebarnya Islam di wilayah daratan Cina. Biasanya, dua jalur perdagangan ini itu sampai di Provinsi Fujian dan sampai di Provinsi Kanton. Lambat laun, Islam ini berkembang di Cina karena berbagai sebab. Salah satunya perkawinan antara para pedagang Islam dengan wanita Cina setempat, atau yang lebih kita kenal dengan nama asimilasi budaya. Selain itu, ada juga sebab lain tentang meningkatnya penyebaran Islam di Cina, yaitu ketika ada peristiwa Anxi atau yang dikenal dengan pemberontakan An Lushan.
Jadi pemberontakan Al-Nushan ini adalah pemberontakan terhadap Kaisar Huanzong, yaitu Kaisar dinasti Tang pada tahun 755 Masehi. Pemberontakan Anshi ini itu sudah menaklukkan banyak kota-kota besar di negeri Cina. Kaisar Hanzong terdesak, lari ke wilayah Sichuan dan dipaksa untuk turun dari tahta. Akhirnya, kekaisaran ini digantikan oleh putranya yaitu Suzong pada tahun 756 sampai 763 Masehi. Setelah Kaisar Suzong ini menaiki tahta kekaisaran, maka ia pun meminta bantuan kepada Khalifah Al-Mansur, yang mana pada saat itu dia memimpin kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kaisar Tusung ini meminta agar Khalifah Al-Mansur mengirimkan bantuan pasukan untuk membasmi pemberontakan Anshi atau Anlushan. Tidak lama kemudian, Khalifah pun merespon permintaannya dengan mengirimkan sejumlah pasukan umat Islam, yang akhirnya pasukan umat Islam pun dapat membasmi pemberontakan tersebut. Setelah umat Islam berhasil membasmi pemberontakan Anshi, maka Kaisar Tusung ini sangat berterima kasih dan menghargai pasukan umat Islam. Setelah peristiwa itu, sebagian besar pasukan umat Islam ini menetap di Cina, dan hanya ada sebagian kecil pasukan umat Islam yang memilih untuk kembali pulang. Sebagai pemberian balasan kepada umat Islam yang telah membantu memadamkan pemberontakan, maka Kaisar Tusung ini memberikan apresiasi dengan cara memberikan tempat tinggal dan perkawinan campuran dengan wanita Cina ini dibolehkan. Selanjutnya, kami akan membahas materi tentang kehidupan sosial umat Islam di Cina dan juga diskriminasi terhadap minoritas Muslim di Cina yang nantinya akan dijelaskan oleh Saudara Mahfuz Abdul Hakim. Nah, adapun terdapat 5 poin terkait kehidupan umat Islam di Cina, yaitu yang pertama, cara berpakaian, yang kedua, makanan, yang ketiga, ekonomi, yang keempat, beribadah, dan yang kelima, pendidikan. Baik, yang pertama itu berpakaian. Ya, di mana kehidupan sehari-hari orang-orang Muslim di Cina sepenuhnya menggunakan kebiasaan dan cara-cara penduduk setempat, seperti rambut panjang yang dikuncir. Sebenarnya tradisi itu telah lama ada, yakni selama pemerintahan dinasti Machu. Namun, mereka sering menggunakan kebiasaan tersebut karena telah terbiasa. Untuk sorban, mereka hanya memakai saat pergi ke masjid. Sementara itu, dalam hal berpakaian, mereka juga sama dengan orang Cina pada umumnya. Namun, beberapa kabilah seperti orang-orang Uyghur dari Xinjiang dan orang-orang Kazakh dari daerah barat laut Cina, mereka berbeda dari orang-orang Cina. Di barat laut, para wanita Muslim memakai tutup muka atau yang disebut dengan cadar apabila mereka hendak keluar rumah. Dan di beberapa provinsi lainnya, para wanita memakai sorban, sedangkan para lelaki memakai tutup kepala yang berwarna putih dan lebar. Selain itu, di wilayah Xinjiang, Muslim laki-laki memakai tutup kepala kecil yang berwarna-warni dan bersulam. Ada juga yang memakai sorban dari bahan katun putih dan kuning. Sementara itu, di provinsi-provinsi lainnya, Muslim laki-laki memakai kufia atau peci yang berwarna putih jika hendak menunaikan ibadah sholat Jumat. Pemakaian sutra hanya diperlukan bagi perempuan Muslim saja. Para lelaki, terutama pemuka-pemuka agama. Selanjutnya yaitu makanan. Dalam hal makanan, orang-orang Muslim sangat berhati-hati. Alasannya yaitu karena kesehatan dan agar tingkah laku yang baik. Mereka tidak memakan daging babi,
bangkai, darah, hewan persembahan, dan hewan-hewan yang diharamkan dalam Islam, seperti orang Cina yang bukan Muslim. Selain itu, mereka juga dilarang merokok, meminum arak, dan menghisap candu atau yang disebut dengan opium. Mereka membangun restoran-restoran yang dapat dipastikan tidak terdapat masakan yang berbahan daging babi. Arak masih saja tersedia untuk mereka yang berkunjung bukan dari kalangan orang Muslim. Akan tetapi, mereka memisahkan cangkir-cangkir yang digunakan dan dipisahkan di tempat yang terpisah. Mereka juga memiliki kedai, toko roti, parfum yang tidak mengandung alkohol, obat-obatan, dan minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk menggoreng. Yang ketiga yaitu dari segi perekonomian. Dalam segi ekonomi, masyarakat Muslim mayoritas mencari nafkah dengan cara berdagang. Salah satunya adalah pedagang Muslim di Wuhan, seperti di daerah Siki Strait Wuchang yang tepatnya di Wuhan, yang mana merupakan salah satu perkampungan Muslim yang berada di Cina. Banyak sekali toko yang menjual makanan halal, mulai dari sayuran, buah-buahan, kebutuhan sehari-hari, dan juga banyak yang menjual daging. Daging di sini terkenal dengan daging yang fresh, namun sedikit lebih mahal. Selain itu, mereka juga banyak yang menjual kue-kue khas Cina. Di desa ini, warganya berasal dari berbagai macam suku etnis, dan juga mereka hidup dengan rukun dan damai. Masyarakat Hui terkenal karena keterampilan dalam membangun usaha seperti restoran, pengelolaan bulu kulik, dan batu giok. Karena mereka menyukai perdagangan, mengakibatkan sering melakukan migrasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun, dalam bidang pendidikan, masyarakat Hui memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada orang Tiongkok Han, sehingga mereka merasakan bahwa apabila bekerja di kantoran, maka kurang diterima dalam lingkungan tersebut, sehingga mereka memilih untuk melakukan perdagangan. Orang-orang Muslim dikenal sebagai orang yang ulet dan sukses dalam bidang perekonomian dan berdagang. Mereka memegang monopoli dalam hal perdagangan sapi dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu beribadah. Sempat terputusnya hubungan orang-orang Muslim dengan dunia luar, khususnya dunia Islam dalam waktu yang lama, secara tidak sadar telah membuat mereka sedikit dipengaruhi oleh Konfusianisme dan Buddhisme dalam beberapa hal, seperti dalam menyebutkan untuk tempat ibadah Shi yang artinya masjid. Kata Shi sendiri berasal dari agama Buddha untuk menyebut kuil. Masjid-masjid yang ada di Cina persis seperti kuil Konghucu atau Buddha jika dilihat dari luar, karena pada masa kekaisaran tidak diperbolehkannya membangun bangunan yang berbentuk asing. Salah satu masjid tertua di Wuhan yang bernama Qiyimen, meskipun memiliki ukuran yang tidak terlalu luas, namun tidak mengurangi semangat masyarakat Muslim di sekitar untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Saking banyaknya jamaah yang datang ketika sholat Jumat, sampai-sampai harus diralas tidak di luar masjid. Bahkan masyarakat Indonesia yang merantau di daerah Wuhan pun merasakan bersyukur bahwa bisa beribadah dengan baik dan fasilitas yang sangat lengkap seperti di Indonesia. Yang terakhir yaitu pendidikan. Terlihat dari salah satu cerita pengusaha restoran milik dia
menceritakan kehidupan sehari-harinya. Ia merupakan salah satu Muslim HUI yang tinggal di daerah Muslim Ukhur. Dia berasal dari Qinghai. Ia menyatakan bahwa di daerah Qinghai banyak terdapat masjid-masjid, namun untuk pusat pendidikan atau sekolah Islam sangatlah sedikit. Saat menjalankan restorannya di daerah Lazhou, tepatnya di Wuhan, ia mengelola restoran ini sudah selama 2 tahun. Dalam kehidupan sehari-harinya, sebelum restoran yang ia kelola ramai akan pembeli, ia sempatkan untuk membaca buku seperti buku tentang ketauhidan. Dalam buku ini menggunakan huruf hijaiyah serta karakter Cina supaya memudahkan dalam membacanya, dan juga saling menyimak setoran hafalan dengan komunitas yang ia miliki di grup WeChat. Restorannya menjadi sangatlah terkenal dan menjadi legenda sebagai restoran mie halal. Penghasilannya pun tidaklah sedikit. Dari segi pendidikan, dari cerita tersebut menunjukkan bahwa semangat mereka belajar khususnya terkait agama itu juga sangatlah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 1C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam di Prancis, yaitu dimulai dari sejarah masuknya Islam di Prancis, populasi umat muslim di Prancis, apa saja problematika yang ada di masa modern di Prancis, dan apa sih bentuk Islamofobia yang ada di Prancis. Islam berkembang begitu pesat, bukan saja ke wilayah timur, tetapi sampai ke wilayah barat. Proses penyebaran dan penerimaan agama Islam di suatu daerah disebut dengan istilah Islamisasi. Islamisasi ini terjadi di berbagai negara, salah satunya Prancis yang mempunyai ibu kota Paris. Islam masuk ke dan berkembang di negara Prancis pada abad ke-8 di bagian selatan Prancis melalui Spanyol, Toulouse, Narbonne, dan sekitarnya, hingga Bourgogne yang berada di tengah-tengah Prancis. Namun, baru pada abad 12 hingga abad 15, orang-orang Islam mulai menempati kota-kota selatan Prancis yang terdapat di Provinsi Roussillon, Languedoc, Provence, Pays Basque, Prancis, termasuk Bern. Hal ini terjadi dengan bertahap seiring masuknya imigran Muslim ke Prancis. Pada sumber lain mengatakan bahwa proses Islamisasi di negara Prancis itu melalui perangan dan perdagangan, yaitu dimulai pada abad ke-11 sampai ke-13 melalui perang salib. Nah, pada perang salib ini banyak para pedagang yang berdatangan dari Aljazair, mereka disebut dengan Turkos, setelah tahun 1850, yang kemudian menyusul imigran dari Maroko yang datang untuk bekerja di dermaga kota Marseille, serta 132.000 orang Afrika bekerja dan berdomisili di Perancis. Selanjutnya itu ketika terjadi Perang Dunia I dan II, kebanyakan dari mereka itu memilih mengungsi di Perancis sebagai akibat perang. Sementara kedatangan Muslim di Perancis lainnya terjadi sekitar tahun 1960-an, sebab Perancis itu membutuhkan tenaga kerja untuk membangun negaranya sendiri akibat terjadinya Perang Dunia. Sebagian besar Muslim itu didatangkan dari Aljazair juga. Dari paparan saya sebelumnya, jika dapat diketahui ya, bahwa datang Islam di Prancis itu sudah ada sejak terjadinya Perang Salib, dan ketika kedatangan para pedagang dari berbagai negara di Asia maupun Afrika. Namun seiring berjalannya waktu juga orang-orang Islam di Prancis itu sudah banyak karena dari faktor perkawinan dan juga melalui dakwah yang ada di Prancis. Selanjutnya kita akan membahas populasi umat muslim yang ada di Prancis. Prancis merupakan negara Eropa yang paling banyak populasi masyarakat muslim setelah Inggris maupun Jerman. Sudah tercatat
lebih dari 5 juta masyarakat muslim berada di negara Perancis, baik yang menetap maupun hanya bekerja atau memiliki kepentingan lain. Saat ini agama Islam menduduki urutan ketiga setelah agama Yahudi dan Katolik. Sensus tahun 1990, jumlah laki-laki muslim 60% dan jumlah perempuan 40%. Akan tetapi menurut JL Esposito, angka ini kemungkinan akan berubah meningkat mengingat banyaknya imigran Turki yang masuk ke Perancis dan perkembangan Islam melalui perkawinan dan juga dakwah yang terjadi secara signifikan. Jadi diprediksi pada tahun 2040 Islam akan menjadi agama nomor 1 yang dianut oleh masyarakat di negara Prancis. Terlepas dari perkembangan umat muslim di Prancis yang berkembang sangat signifikan, tetapi masyarakat muslim di Prancis itu juga mengalami problematika yang sangat kompleks dalam kehidupan sehari-harinya. Kita ketahui bahwa masyarakat muslim di Prancis itu banyak dari imigran. Nah, datangnya imigran ini mendirikan komunitas atau organisasi dengan tujuan untuk mengajarkan ajaran Islam serta berdakwah. Secara perlahan-lahan banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. Hal ini kemudian memicu pemerintah Perancis untuk melarang agar para buruh melakukan penyebaran agama Islam. Nah, dari situ diselenggarakan konferensi besar Islam yang dibiayai Rabitah Alam Islami pada tahun 1985. Dalam konferensi ini disetujui oleh 141 negara Islam untuk mendirikan Federasi Islam di Perancis. Hasil konferensi itu berhasil mempersatukan 540 organisasi muslim di seluruh negara Perancis, melindungi 1.600 masjid, lembaga-lembaga pendidikan, serta aset-aset Islam yang dimiliki oleh Islam seperti gedung-gedung. Nah, dengan diadakannya konferensi itu, maka pemerintah Perancis menerapkan kembali undang-undang untuk kebebasan hak kepada orang asing untuk berserikat pada tahun 1981. Momen ini merupakan yang ditunggu oleh masyarakat Islam di Perancis. Hal ini merupakan salah satu kebangkitan Islam di Perancis. Seperti yang kita ketahui, Perancis merupakan negara multikultur, yaitu dengan negara yang banyak sekali keberagaman. Nah, keberagaman ini juga terjadi karena banyaknya imigrasi yang datang atau imigran yang datang ke Perancis. Nah, banyak sekali masyarakat asli Perancis itu yang menolak imigran karena dianggap mengganggu stabilitas mereka. Seperti mantan presiden Perancis yang mengikuti anti-imigran yaitu Nicolas Sarkozy. Ketakutan akan pendatang, terutama kaum imigran atau yang dikenal dengan xenofobia ini berkembang menjadi Islamofobia pasca tragedi WTC. Tragedi 11 September 2001 membangkitkan rasa takut berlebihan pada terorisme yang diasosiasikan dengan Islam, sehingga menyebabkan alienasi pada kaum muslimin dalam bidang dari pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga. Menurut data Eros Perez, Islamofobia semakin meningkat pada 6 tahun terakhir ini. Islamofobia juga ditandai dengan adanya dibuat La Loi contre la Burqa oleh Jean-François Copé, Presiden UMP, Union pour un Mouvement Populaire, pada 11 April 2011 dalam Assemblée Nationale. RUU ini tuh adanya pelarangan atau dilarang atau tidak boleh memakai burqa di tempat umum. Pada tahun 2015 juga membuktikan bahwa 74% diskriminasi Islamofobia terjadi pada perempuan, terutama bagi yang mengenakan penutup kepala. 79% masyarakat Perancis menganggap perempuan berkerudung adalah penghalang bagi kehidupan bersama di Perancis. Ironisnya, penolakan besar-besaran masyarakat Perancis terlihat di ranah publik. 93% responden menyatakan bahwa perempuan berkerudung tidak memiliki tempat di Perancis. Diskriminasi terhadap kaum muslim terjadi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan domestik. Stereotip dan prejudis terkait Islam seperti perempuan dengan hijab dan burqa tidak diperbolehkan bekerja. Bahkan beberapa kasus yang terjadi hingga tahun 2015 adanya penyerangan pada perempuan yang menggunakan burqa dan nikab di ruang publik.
perempuan yang lebih muda tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang kelas karena problema yang serupa. Tidak hanya perempuan, laki-laki dengan wajah dipenuhi janggut diasosiasikan dengan teroris karena beragama Islam. Perlakuan ini didasari pada UU Laicite yang meniadakan simbol agama di ruang publik, justru berujung pada diskriminasi dalam prakteknya. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai Islam di Prancis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan keberadaan Islam di tengah Islamofobia Jerman. Awal mula masuknya Islam di Jerman. Islam di Jerman melalui proses sejarah yang sangat panjang sejak Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani menguasai Wina, banyak tentara Turki yang menjadi tawanan di kerajaan Prusia, sekarang Jerman. Selanjutnya kedatangan gelombang umat Islam berikutnya terjadi ketika Raja Friedrich Wilhelm I menjalin kerjasama di bidang militer dengan Turki Utsmani. Saat itu para tentara Turki berlatih militer di kerajaan Prusia. Hubungan antara Jerman dengan Turki Utsmani semakin erat pada permulaan abad ke-20. Enver Pasha, Menteri Peperangan Turki, menjalin kerjasama dengan Jerman untuk mengirim diplomat dan perwira Jerman untuk melatih para tentara Turki pada tahun 1912. Pada tahun 1912 sampai 1913 terjadi Perang Balkan. Setelahnya tahun 1914 sampai dengan 1918 Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I dan menjadi sekutu Jerman. Dalam Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami kekalahan. Banyak tentara Turki Utsmani yang menjadi tawanan dalam Perang Dunia Pertama. Sebagian besar dari mereka yang memilih untuk menetap di Jerman daripada harus kembali ke negara asal mereka, yaitu Turki. Pasca terjadinya Perang Dunia II, imigran Muslim kembali didatangkan dari berbagai wilayah seperti Turki, Afrika Utara, dan bekas Yugoslavia. Pada awalnya imigran yang berdatangan mayoritas adalah laki-laki, namun pada tahap berikutnya mereka turut serta membawa keluarga mereka. Nah, jadi setelah Perang Dunia II itu Jerman mengalami kehancuran baik secara ekonomi maupun militer. Kemudian Jerman itu mendatangkan para imigran untuk bekerja sebagai buruh atau pekerja kasar lah bahasanya, dan mereka dipekerjakan di pabrik-pabrik Jerman sebagai buruh. Pada Perang Dunia Pertama itu tentara Turki Utsmani diajak bergabung. Pada saat itu yang memerintah adalah Hitler dari Partai Nazi. Hitler ini merupakan orang yang sangat kejam terhadap Yahudi. Sejak tahun 1980-an, gelombang pencari suaka di Jerman terus meningkat, terutama etnik Turki. Mayoritas penduduk Muslim di Jerman saat ini adalah generasi ketiga dan keempat yang lahir di Jerman, walaupun tidak semuanya sebagai warga negara Jerman. Populasi Muslim di Jerman. Dari awal mula Islam mulai masuk di Jerman, orang-orang Islam yang berada di Jerman mempunyai keturunan hingga sekarang mencapai keturunan ketiga atau keempat. Berdasarkan data tersebut, mulai diteliti pada tahun 1920, jumlah populasi muslimnya di Jerman adalah 1000. Persentasenya 0,01%. Itu bisa kalian lihat di data yang sudah saya cantumkan ini ya. Next. Nah, dari sini kalian ada yang mengenal pes Jerman, salah satu pesepak bola profesional Jerman ini. Dia adalah Mesut Ozil. Jadi kakek neneknya Ozil ini merupakan warga asli negara Turki yang menjadi imigran di negara Jerman. Nah, Mesut Ozil juga tidak terlepas dari diskriminasi yang terdapat di negara Jerman. Pada saat ia berhasil memenangkan
Piala Dunia pada tahun 2014 ini Mesut Ozil sangat diagung-agungkan di timnas Jerman. Namun pada saat timnas Jerman mengalami kekalahan ataupun keterpurukan dalam semua kompetisi, Mesut Ozil ini diolok-olek oleh fans timnas Jerman. Jadi itulah salah satu contoh diskriminasi yang dialami oleh masyarakat muslim di negara Jerman. Next, diskriminasi Islam di Jerman. Di Jerman secara konstitusi hubungan antara agama dengan negara sudah diatur dalam Grundgesetz atau Undang-Undang Dasar yang sudah dibentuk pada tahun 1949. Undang-undang ini memberikan kebebasan beragama dengan menghargai pemeluk-pemeluknya sebagai warga negara. Dalam peraturan yang dibuat ini juga mencakup kebebasan tidak terkait dengan suatu agama atau tidak bertuhan. Nah, di Jerman, pemerintah Jerman ini membuat peraturan tentang kebebasan beragama. Jadi masyarakat dibebaskan untuk memilih agamanya, artinya tidak dipaksakan kalau soal agama. Banyak juga di era saat ini orang Jerman itu tidak beragama. Jadi mereka itu menganggap Tuhan itu tidak ada, atau bahasanya ateis. Diskriminasi yang sering dialami oleh muslim di Jerman adalah masalah hijab. Isu pelarangan penggunaan hijab masih menjadi perdebatan di pemerintahan pusat Jerman. Separuh dari 16 negara bagian di Jerman melarang pemakaian simbol-simbol semua agama, yaitu Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Bremen, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, dan Saarland. Beberapa negara melakukan perlakuan netral dengan melarang guru dan pegawai sekolah di ruang publik dan pengadilan untuk memakai simbol-simbol keagamaan antara Berlin, Brandenburg, dan Hesse. Yang pertama ada bagaimana proses masuknya Islam di Inggris. Sejarah pertumbuhan komunitas muslim di Inggris hampir serupa apa yang dialami di Prancis, yaitu melalui proses imigrasi. Imigrasi muslim ke Inggris masih berlangsung pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 melalui pendaratan para pelaut yang direkrut oleh East India Company dari Yaman, Gujarat, Sind, Assam, The Bengal. Sejak awal imigran Muslim India dan Pakistan menetap di Inggris. Pengaruh warisan kultural kerajaan dan struktur politik yang kuat. Komunitas masyarakat terbesar di Inggris, bahkan jumlahnya mencapai terbesar ketiga di Eropa setelah Prancis dan Jerman. Populasi Muslim pertama didirikan di Cardiff, Liverpool, Manchester, Sussex, dan London East End pada pertengahan abad ke-19. Imigran pertama ke Inggris adalah orang Yaman yang berasal dari Aden. Pada tahun 1870, mereka menghimpun diri di Cardiff dan membangun salah satu masjid pertama sebelum pergantian abad. Datang kelompok muslim lain di India dan menetap di dekat London. Di sana mereka membangun Masjid Shah Jahan di Woking. Hal itu kemudian berlanjut sampai awal 1970-an. Lalu akhir tahun 1500-an dan awal 1960-an, masyarakat muslim merasa kesulitan dalam mengonsumsi makanan halal karena pada tahun ini restoran muslim masih sangat sedikit. Maka pada tahun 1998, secara azam pengaruh muslim di Bradford membangun supermarket Al-Halal yang didirikan untuk kaum muslim. Supermarket besar yang karyawan dan kasirnya mengenakan jilbab ini dibangun sebagai koperasi Islam pada 1985. Menurut Syekh Azam, supermarket ini memiliki 3 tujuan. Pertama, modal dikumpulkan dari saham yang berasal dari iuran sukarela anggota muslim dan dengan demikian menerapkan cara pengelolaan modal secara islami. Karena dalam hukum Islam melarang investasi dalam bentuk pinjaman kredit yang diasosiasikan dengan bunga atau riba. Kedua, bisnis ini yang mempekerjakan sekitar 40 karyawan menyediakan lapangan kerja kaum muda komunitas yang terancam pengangguran. Ketiga, supermarket seperti ini adalah toko yang masyarakat muslim dapat berbelanja tanpa ragu-ragu karena yang dijual di toko ini semuanya halal.
Yang kedua ada perkembangan Islam di Inggris, lebih tepatnya jumlah penduduk Muslim di Inggris. Agama Islam merupakan agama kedua terbesar di Inggris setelah agama Kristen. Pada awalnya mayoritas pemeluk Islam di Inggris adalah para pendatang dari Asia seperti dari India dan Pakistan. Data dari Muslim Census (MCB) menunjukkan bahwa saat ini jumlah Muslim di Inggris diperkirakan mendekati angka 2 juta orang atau sekitar 3% populasi Inggris. Setengahnya merupakan kelahiran Inggris. Para siswa Muslim dididik dengan pendidikan Islam sejak dini dan diajari membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Berdasarkan data yang diterbitkan pada Agustus 2002, tergambar bahwa komunitas Muslim tersebar. Muslim terbanyak tinggal di London 1 juta, lalu Bradford 82.750, Scotland 60.000, Wales 50.000, Leeds 30.000, Oldham 25.000, Leicester 25.000, Birmingham 15.000 dan Irlandia Utara 4.000. Dari seluruh komunitas Muslim, sebagian besar dari subkontinen India, Turki, serta sebagian keturunan Timur Tengah dan Afrika. Generasi awal Muslim Inggris tidak semuanya kaum pendatang. Berdasarkan data dari Gladstone Institute pada 2017, jumlah populasi Muslim di Inggris telah mencapai 4,1 juta orang. Angka ini berarti berada dalam kisaran 6,3% dari total 64 juta populasi Inggris dan membawa Inggris menjadi negara dengan populasi umat Muslim terbesar ketiga di antara negara Eropa lainnya, berada tepat di bawah Prancis dan Jerman. Populasi Muslim di Inggris terbesar ketiga di Uni Eropa. Pada tahun 2020, setidaknya diprediksi populasi umat Muslim di Inggris akan mencapai 6,7 juta orang dan penurunan umat Kristiani juga akan terus terjadi. Yang ketiga ada diskriminasi Islam di Inggris. Pada 2019 ini perjuangan berat kembali harus dilalui oleh umat Muslim di Inggris. Banyak pihak yang kembali meletakkan kecurigaan terhadap para Muslim akibat citra Islam di dunia khususnya Eropa sedang menurun. Wanita Muslim berjilbab masih dianggap sebagai suatu yang menakutkan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diduga sebagai sebuah strategi untuk kegiatan terorisme. Tuduhan-tuduhan ini membuat umat Muslim menjadi objek yang dipersalahkan. Laporan Islamic Human Rights Commission (IHRC) menyebutkan Muslim Inggris masih menghadapi aneka masalah antara lain dalam hal interaksi sosial, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Dalam soal mencari pekerjaan formal, Muslim Inggris masih didiskriminasi. Terdapat anekdot yang menyebut jika ingin bekerja di kantoran Muslim Inggris harus meninggalkan nama Ahmad, Muhammad, atau Ali dan beralih menjadi Edward, Abraham, atau William. Itu berarti tak beruntung secara ekonomi dan tak bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi. Berbagai upaya coba dilakukan oleh Muslim Inggris, yakni dengan meningkatkan edukasi untuk menunjukkan identitas diri sebagai seorang Muslim. Masalah identitas ini secara politik menjadi salah satu kunci mengatasi tantangan dan berhubungan dengan masyarakat luas. Yang keempat ada kebijakan pemerintah Inggris terhadap minoritas Muslim. Inggris menerapkan kebijakan yang non-diskriminasi, tetapi pada kenyataannya istilah tersebut telah menimbulkan sikap yang diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Pada patrial memperoleh hak istimewa, sedangkan non-patrial menjadi warga negara kelas 2. Sikap tersebut juga muncul terhadap para Muslim di Inggris. Mereka yang kebanyakan berasal dari para imigran dianggap non-patrial, yang berarti tidak diutamakan di dalam kehidupan Inggris. Mereka mengalami diskriminasi yang berkaitan dengan pengamalan agama Islam. Paling tidak dua aturan hukum Inggris mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan Muslim di sana sebagai berikut. Yang pertama ada The Rights Resolution Act. Undang-undang tersebut melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras dan etnis dalam berbagai kegiatan, tetapi hak beragama tidak termasuk dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, Muslim di Inggris tidak mempunyai pijakan hukum untuk mempertahankan haknya sebagai Muslim. Bila ada pihak lain yang melarang ketika mereka tengah menjalankan kehidupan keberagamannya. Misalnya pada hari Jumat, laki-laki Muslim dilarang melakukan sholat Jumat atau Muslimah dilarang mengenakan hijab. Yang kedua ada The Public Order Act yang dibuat pada tahun 1986. Undang-undang ini mencegah adanya dorongan kebencian rasial. Selain itu, The Crime and Disorder Act dibuat pada tahun 1998. Undang-undang ini menciptakan kategori baru dalam tindakan rasial yang tidak menyenangkan, termasuk penyerangan, perusakan, dan pelecehan. Akan tetapi berbagai tindakan kebencian keagamaan yang ditunjukkan kepada para Muslim kembali belum
tercakup dalam aturan-aturan tersebut. Kondisi itu dapat melahirkan perasaan tereliminasi dan terpinggirkan di kalangan muslim di sana. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan kehidupan secara normal dalam bermasyarakat. Yang terakhir adalah tokoh muslim berpengaruh di Inggris. Yang pertama ada bernama William Henry Quilliam, seorang pengacara asal Liverpool yang memeluk Islam pada tahun 1887 pada umur 31 tahun. Setelah kembali dari kunjungan ke Maroko dan mengganti nama menjadi Abdullah. Ia mengklaim bahwa ia adalah penduduk asli Inggris pertama memeluk Muslim. Perpindahannya menyebabkan sebuah